Nah, untuk yang klaustrofobia ini seperti apa, dokter? Baik, jadi klaustrofobia termasuk suatu fobia ya, ketakutan yang berlebihan yang tidak sewajarnya. Ada orang yang takut kucing, takut, kalau kita takut harimau wajar lah ya, takut diterkam, takut dimakan gitu ya. Ini klaustrofobia, takut terhadap tempat yang tertutup, sempit, gelap. Contohnya apa? Yang paling sering ya? Di mall. Di mall atau di lift ya, dok? Lift ya kan. Jadi untuk hipnoterapi ini ada berapa sesi sebenarnya, dok? Apakah sekali datang itu bisa langsung mengatasi klaustrofobianya, dok? Baik, tentu ada beberapa orang yang bisa saat sekali dia di hipnoterapi, saat siap terapi, dia bisa langsung baik. Tapi ada beberapa orang juga harus beberapa kali. Biasanya kalau di saya, di sini di Bina Atma, kita ada paket untuk 8 kali hipnoterapi, 8 kali kunjungan lah ya. Jadi setiap minggu, seminggu sekali gitu ya, kita hipnoterapi dia, sampailah dia sampai 8 terapi, insya Allah dia akan kembali pulih dan baik lagi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Kali ini kita bersama seorang narasumber kita yang tidak asing lagi, ada Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Terima kasih, dok, atas kesempatannya kembali lagi dalam podcast kita ya, dok. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai hipnoterapi untuk klaustrofobia, dokter. Oke. Kita mulai ya, dok ya. Baik, Dr. Vera. Kali ini topik kita mengenai hipnoterapi untuk klaustrofobia ya, dok. Oke. Nah, sebenarnya, dok, seperti apa ini klaustrofobia? Mungkin teman-teman di rumah nggak tahu nih. Fobia, dikiranya fobia ini kan hal apa ya, yang kayak menakutkan. Menakutkan kayak gitu. Ternyata banyak ya, dok ya, masalah fobia ini nggak hanya satu jenis-jenisnya, ternyata banyak. Betul. Nah, untuk yang klaustrofobia ini seperti apa, dok? Baik. Jadi klaustrofobia termasuk suatu fobia ya, ketakutan yang berlebihan yang tidak sewajarnya. Ada orang yang takut kucing, takut, kalau kita takut harimau wajar lah ya, takut diterkam, takut dimakan gitu ya. Ini klaustrofobia, takut terhadap tempat yang tertutup, sempit, gelap. Contohnya apa? Yang paling sering ya? Di mall. Di mall atau di lift ya, dok? Lift ya kan. Kalau kita naik lift justru membantu kita, tapi ada beberapa orang yang fobia itu takut dia. Teriak gak tahan dia, jadinya menangis mungkin, teriak, atau ya udah dia mau keluar aja dari hal itu. Bisa di dalam tempat sempit lah pokoknya, kamar mandi yang sempit mungkin, atau tiba-tiba mati lampu di kamar, teriak dia. Ketakutan berlebih yang tidak wajar. Begitu. Jadi klaustrofobia ini bisa mempengaruhi kehidupan seharian kita ya, dok ya? Betul, bisa. Karena kan memang kita ya tidak terlepas dari hal-hal itu ya, dari hal yang seperti lift, apalagi sekarang mau ke lantai 28, 25 mau diajak sky rooftop ya kan. Sama pacarnya ya. Nggak mungkin juga naik tangga ya sampai atas sudah bau ketek lagi nanti. Gitu. Jadi gimana nih, dok, peran dari hipnoterapi ini untuk klaustrofobia, dok? Baik. Pertama, peran dari hipnoterapi artinya kita terapi supaya dia menghilangkan ketakutannya itu. Dan kita harus cari tahu dulu apa sebab dari ketakutannya. Ya biasanya trauma. Mungkin kalau klaustrofobia biasanya trauma bisa jadi di pesawat. Dia ada mungkin suatu gangguan di pesawat. Ya kita kan nggak tahu juga ya, di pesawat mungkin ada trouble. Terus bisa di lift, waktu di lift, liftnya mati. Atau dia terkunci di dalam lift. Atau dihukum. Biasanya dihukum di kamar mandi ya, biasa kalau anak kecil kan. Dihukum di kamar mandi, matiin lampu, akhirnya membuat dia takut akan hal itu, terbawa terus. Nah, peran dari hipnoterapi, kita coba mensugesti dia, menginduksi, menyampaikan sugesti yang baik agar dia kembali pulih, dia bisa baik lagi di kehidupannya dengan ketakutan-ketakutan yang tidak wajar.
Jadi ketakutan yang tidak wajar dari klaustrofobia ini sebenarnya dipicu oleh trauma sebelumnya ya dok ya? Bisa jadi. Jadi trauma ya. Betul. Dan si hipnoterapi ini memang untuk mengembalikan kembali pikiran kita bahwa itu hal yang normal. Benar, mengembalikan kepercayaan dirinya, Kepercayaan diri ya. self-esteem ya. Ketakutan yang tidak nyata, seperti itu yang kita harapkan. Jadi yang untuk membedakan dari hipnoterapi ini dengan metode lainnya dok terhadap klaustrofobia ini seperti apa dok? Baik, jadi dari hipnoterapi ini pertama tentu kita harus lakukan hipnoterapi ini bisa dilakukan ketika keadaan suatu pasien itu dalam kondisi trans. Ya, bagaimana caranya untuk kondisi trans ini? Tentu kita pertama induksi namanya ya, dari vokal, dari visual, kita harus tunjukkan bagaimana ketika dia takut akan tempat tertutup dan bagaimana jika dia berani dengan tempat tertutup tersebut. Nah, lalu setelah dia memasuki posisi trans, dia relaksasi, kita bawa dia ke bawah sadarnya ya, pikiran bawah sadar, maka barulah kita bisa sugesti untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dia terima karena posisi trans ini membuat seseorang bisa lebih menerima penyampaian saran yang baik dari kita. Begitu, Dr. Vera. Jadi untuk hipnoterapi ini ada berapa sesi sebenarnya dok? Apakah sekali datang itu bisa langsung mengatasi klaustrofobianya dok? Baik, tentu ada beberapa orang yang bisa saat sekali dia di hipnoterapi, saat siap terapi, dia bisa langsung baik. Tapi ada beberapa orang juga harus beberapa kali. Biasanya kalau di saya di sini di Bina Atma kita ada paket untuk 8 kali hipnoterapi, 8 kali kunjungan lah ya. Jadi setiap minggu, seminggu sekali gitu ya, kita hipnoterapi dia sampailah dia sampai 8 terapi, insya Allah dia akan kembali pulih dan baik lagi seperti itu, Dokter Vera. Jadi di sesi pertama pun sebenarnya udah bisa kelihatan efeknya dok ya. Setuju, betul. Terus juga nih dok, jadi kan memang kebutuhan orang ini beda-beda nih dalam melakukan hipnoterapi. Gimana kita menyesuaikan? Oh, untuk si A bagusnya seperti ini atau si B seperti ini, gimana nih dok? Baik, jadi dalam kasus ini memang hipnoterapi bukan hanya untuk klaustrofobia ya, bahkan bisa untuk diet bisa ya, untuk menambah asupan gizi dalam tubuhnya bisa, untuk yang merokok pun bisa. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau dia. Kalau saya di hipno biar nggak merokok, nanti kesenangan saya apalagi. Kemudian dok, dari hipnoterapi yang kita lakukan tadi dok, seperti untuk klaustrofobia kan jadi orangnya jadi lebih berani misalnya di tempat kegelapan atau tempat sempit tadi dok. Ada nggak efek lainnya dok yang dialami setelah melakukan hipnoterapi? Efeknya tentu positif ya, dia lebih berani jadinya. Nah juga banyak kesalahan-kesalahan yang orang pikirkan ketika hipnoterapi ya. Ketika dia berpikir bahwasannya nanti kalau aku di hipnoterapi malah dimasukin sugesti yang aneh-aneh katanya ya. Ada juga statement yang kaitannya kayak cuci otak ya. Cuci otak. Betul. Ada yang bilang jadinya nanti saya nggak sadar sepenuhnya saya mengakui segala kebohongan dan dosa-dosa saya. Tidak ya. Jadi hipnoterapi itu walaupun dalam posisi trans dia tetap dalam sadar. Jadi kita hanya masukin pikiran bawah sadarnya tetapi tidak membuat dia tidak sadar. Berbeda ya. Kalau orang tidak sadar mungkin seperti pingsan, tidur, kita ngomong apapun dia tidak bisa. Maka pada saat sesi hipnoterapi pun ada saat-saat yang tidak bisa kita lanjutkan sesi tersebut. Kenapa? Saat si pasien atau klien kita tertidur di tengah sesi karena memang kan relaksasi. Kita rilekskan, kita tenangkan. Mungkin dia udah nggak tidur 3 hari ya, jadi tertidur dia itu tidak bisa kita lanjutkan. Oh, itu tidak bisa dilanjutkan? Tidak bisa, benar. Maka harus kita ulang lah. Dan nggak boleh kita bangunkan saat itu. Harus kita biarkan dulu dia. Nah, maka dari itu tadi ya stigma-stigma hipno yang salah itu tadi mungkin sekarang lah kita perbaiki supaya orang juga lebih tahu ya, nggak takut untuk melakukan hipnoterapi karena dia tetap dalam keadaan sadar. Hanya pikirannya yang kita masukin di bawah sadar, posisi tenang seperti itu.
Mungkin juga dok teman-teman di rumah kan pengen kayaknya, kayaknya aku pengen nih untuk hipnoterapi. Cuman ada kadang pertanyaan nih dok, seberapa efektif nih dok? Baik. Nah hipnoterapi ini dokter. Setuju. Tentu hipnoterapi ini tidak hanya bisa dari satu sisi ya. Hanya saya ya nih, ayo kamu di hipnoterapi, sementara dia nggak mau, tidak akan bisa. Dia diblok jadinya dalam pikirannya, tidak bisa dia disugesti. Nah, ketika kedua orang atau ada orang tua yang menginginkan anak ini, dok hipno nih anakku supaya nggak merokok lagi, supaya nggak bolos sekolah lagi, tapi anaknya nggak mau, anaknya masih tidak sadar bahwasannya dilakukannya itu salah. Maka pertama harus kita buat dulu kesadaran dari si anak tersebut supaya dia mau. Jadi syarat utamanya ini dari si accept. Okay. Betul. Dia sama-sama accept ya. Dokternya oke, ya atau terapisnya oke, si kliennya oke, barulah bisa terciptalah hipnoterapi ini. Jadi gitu. Kepercayaan dari si kliennya dulu pertamanya dok. Setuju. Ya berarti. Betul. Okay. Kemudian dok mungkin teman-teman juga pengen di luar kota ada yang nonton video ini atau YouTube ini. Baik. Jadi gimana nih cara kita nemuin ini kayaknya hipnoterapi ini cocok nih sama kita. Baik. Jadi bagaimana ya? Pertama, ketika kita tidak menginginkan untuk minum obat, tetapi kita harus tanya dulu ke terapis. Tentunya untuk bisa dihipnoterapi syarat yang paling tidak boleh itu ketika ada waham, ada halusinasi, itu kita tidak boleh melakukan hipnoterapi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi ya, saya pengen dok belajar nih supaya lebih serius, lebih fokus. Selama ini gampang terganggu ya, asik WA aja, kadang mau Netflix terus. Jadinya saya ujian pun bobrok. Ya, mungkin seperti hal-hal yang seperti itu atau tadi klaustrofobia. Dok, bantulah dok. Kadang ada juga klien saya yang pasien saya juga yang dia udah minum obat, dia bantu lagi dengan hipnoterapi supaya lebih cepat pengobatannya. Itu juga banyak, Dr. Vera. Kemudian dok, tadi kalau kita bahas mengenai dari efektivitas, terus bagaimana cara nemuin terapis yang cocok, mungkin ada nggak ini yang harus kita lakukan di rumah nih dok untuk mendukung dari keberhasilan hipnoterapi ini dok? Baik, bagus ya. Jadi setelah hipnoterapi, biasanya saya mengajarkan juga ke pasien-pasien atau klien saya untuk meditasi, untuk relaksasi pernafasan, dan bagaimana cara dia untuk terus mensugesti dirinya sendiri. Itu nanti ada kita ajarkan di setiap sesinya bagaimana untuk dibawa pulang. Oh gitu, mungkin nanti untuk yang seperti itu bisa jumpa langsung sama dokter. Benar, ya dok, untuk lanjutannya ya dokter ya. Setuju. Oke dokter, mungkin untuk yang terakhir dok, gimana nih dok cara untuk melanjutkan perawatan setelah hipnoterapi ini? Ini kan tadi kan ada katanya sampai 8 sesi. Setelah sesi ini selesai, seperti apa nih dok tahapan selanjutnya dokter? Baik. Jadi ketika 8 sesi selesai dan dia sudah menghilangkan fobianya, ketakutannya, itu biasanya sih pasien udah males jumpa dokternya. Tapi ya syukur ya, alhamdulillah kita juga melihat pasien senang, bahagia, kita juga senang. Cara merawatnya tentu saya selalu ingatkan. Jangan lupa untuk meditasi tadi ya. Meditasi, berdoa, terus relaksasi pernafasan, dan mensugesti diri sendiri. Ini yang bisa dilakukan di rumah ya dok ya? Betul, itu untuk merawat dia tadi ya, memaintain supaya ya kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba nanti suatu saat dia di lift, tadi klaustrofobia kan, dia di lift, mati lampu pula, sendiri pula, tentu kembali lagi tuh trauma-traumanya. Oh jadi meskipun setelah hipnoterapi ini berhasil, ada kemungkinan bangkit kembali bisa. Ya dok? Bisa, ketika dia menghadapi trauma yang sama. Traumanya muncul kembali. Betul, trauma berat yang sama. Tadi seperti kan seram ya, terkurung di lift sendiri pula malam lagi, kan seram ya saya rasa ya. Di rumah sakit pula hati-hati. Gitu. Oke dokter, terima kasih banyak nih dok atas semua informasinya. Baik, semoga memang bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Mungkin tadi yang ada sesi selanjutnya seperti apa tadi bisa jumpa langsung ya dok ya sama dokter ya. Itu di mana dok kalau pengen langsung jumpa bersama dokter? Saya ada di Klinik Utama Bina Atma ya di Medan di Jalan Hos Cokro Aminoto. Dokter Vera. Oke dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya dokter. Semoga dokter sehat selalu. Nanti di kesempatan selanjutnya datang kembali dokter ya. Terima kasih dokter Vera.
Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin untuk teman-teman di rumah nih yang pengen langsung konsultasi nih, mungkin ngerasa kayak ada fobia. Itu termasuk fobia apa aja tadi dok ya? Bisa Baik, untuk betul. konsultasi sama dokter ya? Banyak sekali fobia ya, ketakutan. Ada yang takut ayam ya, asal jangan takut sama pasangannya sendiri. Nah itu bisa di hipnoterapi tapi dok? Enggak juga ya? Tergantung kali dok. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen langsung di hipnoterapi ini bersama dokter tadi dok. Di mana dok kira-kira Baik, dok? saya ada di Klinik Utama Bina Atma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Medan. Nah itu dia buat konsultasi langsung bersama dokter. Mungkin tadi ada tahapan-tahapan tadi juga ya? Benar. Ada tahapan-tahapan sampai bagaimanapun yang kita kasih dia oleh-oleh untuk pulang ke rumah. Oke, jadi memang yang pertama itu dari kepercayaan dari kliennya terhadap konselornya. Setuju. Terapis lah Terapis ya. ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak dok. Baik. Semoga di lain kesempatan bisa kembali lagi dalam podcast kita. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.